Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. قال رضي الله عنكم وواجباته 6 الإحرام من الميقات والمبيت بمزدلفة ليلة النحر والمبيت ليالي التشريق بمنى ورمي جمرة العقبة بعد يوم النحر 7 حصيات ورمي الجمار 3 بعد الوقوف كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال كل واحدة ب7 حصيات ويجوز النفر في اليوم الثاني قبل الغروب وطواف الوداع وفروض العمرة 4 الإحرام ثم الطواف ثم السعي ثم الحلق أو التقصير وواجباتها الإحرام من الميقات. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali kita dalam kajian kitab Mukhtasarul Latif di dalam bab haji yang kemarin telah kita ringkas dalam definisinya, kemudian hukumnya, kemudian rukun-rukunnya, masuk kita ke dalam wajibatul hajj, di dalam kewajiban haji. Dan kemarin kita sudah tahu bahwa rukun dan kewajiban bedanya. Kalau rukun apabila ditinggalkan nggak bisa diganti, tidak sah hajinya dan tidak bisa diganti dengan bayar dam. Tapi apabila wajibatul hajj kita tidak lakukan, bisa diganti dengan bayar dam. Wajibatuhu 6. Kewajiban haji ada 6. Al-ihramu minal miqat. Pakai ihram dari miqat. Kalau kita sudah melampaui miqat dengan niat haji sebelumnya, maka kita harus balik ke miqat. Miqat adalah batasan waktu atau tempat yang ditentukan bagi orang haji dan umrah. Ada batasan waktunya yang sudah dikutip oleh Allah Subhanahu wa taala, al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu beberapa bulan yang ditentukan, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari akhir daripada masuk 10 fajar terakhir atau subuh terakhir di malam ke-10 di bulan Dzulhijjah. Itu waktu hajinya. Adapun waktu umrah seluruh tahun kecuali bagi orang yang tahallul dan dia masih melakukan sisa daripada amalan-amalan haji, atau orang yang ihram dengan haji. Orang yang masih ihram dengan haji nggak bisa dia melakukan umrah. Selainnya waktunya bebas. Umrah itu dilakukan kapan saja, di waktu mana saja, selain bagi orang yang masih ihram dengan haji atau sudah tahallul tapi tersisa amalan-amalan haji. Sudah tahallul awal tapi dia masih melakukan daripada amalan-amalan haji. Orang tersebut belum boleh melakukan umrah. Adapun tempatnya, batasan tempat yang ditentukan oleh Rasulullah SAW, hunna lahum liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajj wal umrah. Kata Rasulullah SAW menentukan tempat-tempatnya, Yalamlam bagi orang Yaman, Garan bagi orang Najd, kemudian Juhfah bagi orang Syam, Maghrib dan Mesir, kemudian Dzulhulaifah atau Abar Ali yang sekarang dikenal bagi mikotnya orang-orang Madinah. Kemudian umrah mikatnya ditentukan oleh Rasulullah SAW, Ja'ranah, Tan'im dan Hudaybiyah. Yang dilakukan umrah oleh Rasulullah SAW dari Ja'ranah kebanyakannya. Tapi boleh kita pakai mikat Tan'im atau Hudaybiyah. Itu bagi mikat orang-orang afagi, orang-orang yang di luar kota Mekah. Adapun orang-orang yang ada di kota Mekah dari penghuninya, penduduk aslinya, atau penghuninya dari pendatang yang tinggal di sana, orang yang tinggal di sana, atau sekedar melancong, sekedar tamasya, sekedar datang aja ke Mekah. Itu juga dinamakan ahlu Mekah. Ahlu Mekah. Dia masuk kota Mekah, nggak niat haji, masuk aja kota Mekah. Akhirnya waktu datang haji, dia pengen haji. Nah, maka mikotnya dia tambah
dari tempat dia punya keinginan haji. Yaitu dari Mekah, kalau dia udah di Mekah ya dari Mekah. Kalau dia belum sampai Mekah, dari tempatnya dia niat haji. Nggak mesti balik ke miqat. Karena dia orang yang melewati batasan tempat miqat, tidak punya keinginan haji tadinya. Tadinya dia nggak punya keinginan, hanya mau jalan-jalan aja. Lewatin miqat. Setelah dia lewat miqat, tinggal beberapa hari di satu tempat, dia punya keinginan untuk haji. Nah, hajinya itu miqatnya dari tempat dia punya keinginan tadi. Itu namanya hajjun ma'nawiyun, miqat ma'nawi. Miqat yang tersirat kalau kita bilang. Tersiratnya kapan? Ketika dia punya keinginan untuk haji, maka tempat di mana dia berada, dia itu melakukan miqatnya. Dia melakukan niat hajinya. Begitu juga orang-orang yang tadi pendatang di Mekah, orang-orang yang bekerja di Mekah, tadinya dia nggak niat haji. Tadinya dia nggak niat haji, maka miqatnya adalah Mekahnya. Niatnya dari tempat rumahnya boleh, pokoknya dari sekitaran Mekah, dan juga orang-orang yang jaraknya kurang dari masafatul qasar seperti Jeddah kurang dari masafatul qasar. Dia boleh juga miqatnya dari rumahnya, dari tempatnya dia, sebelum dia keluar dari batas kampungnya. Kalau dia udah keluar dari batasan kampungnya, dia harus balik dulu ke batasan kampungnya lagi, atau dari rumahnya dia mulai niatnya. Jangan udah pakai pakaian ihram dia nggak niat. Keluar dari batasan kampungnya dia mau haji, nggak boleh. Keluar, masuk dulu ke kampung lagi atau ke rumah lagi, niat dari dalam rumahnya. Itu bagi orang yang di luar kota Mekah. Itu yang jaraknya tidak sampai 2 masafatul qasar. Masafah jarak jauh. Seperti Jeddah tadi digambarkan. Orang-orang Jeddah boleh dia niat miqatnya di rumahnya atau sebelum imrannya, sebelum batas kampungnya. Sebelum batas kampungnya dia keluar, dia boleh niat mulai miqatnya dari situ. Itu dinamakan miqat ma'nawi. Tapi miqat yang ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi Irak datu irq. Irak namanya irq, tempat yang ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Yalamlam bagi orang Yaman, dan orang-orang Asia juga masuknya banyakan dari Yalamlam. Nah, kecuali dia masuk ke Madinah, masuknya miqat Madinah, Abar Ali atau Dzul Hulaifah zaman dahulu. Kemudian miqat Juhfah bagi orang Syam, bagi orang Syria, Lebanon, Libya, mungkin Iran ya. Iran masuk dulu bagian daripada Syam. Kemudian Maghrib, orang-orang Maroko, orang-orang kawasan-kawasan Afrika kesanaan, orang yang Tunisia, orang-orang Maghrib. Kemudian orang-orang Mesir juga. Masuk dari orang-orang Eropa yang masuk ke kawasan Mesir. Dia masuknya daripada Juhfah. Juhfah karena dulu ada tempat itu digenangin oleh banjir besar sehingga hilang itu satu kampung. Satu kampung itu ajhafaha, azalaha. Air itu menghilangkan kampung yang ada di situ. Dan namakan tempat tersebut namanya Juhfah. Itu bagi orang-orang yang datang dari Syam, dari Mesir, dari Maghrib, dari Maroko. Kemudian yang datang dari Abar Ali atau sekarang namakan dulu dan namakan Dzul Hulaifah atau sekarang namakan Abar Ali. Dan Garan bagi orang-orang Najd. Itu 6 yang ditentukan oleh Rasulullah SAW bagi afaqiyin, orang-orang yang datang dari negeri yang jauh. Dari yang negeri yang jauh, dia miqatnya harus ke 6 tempat tersebut, melalui 6 tempat tersebut. Tapi orang-orang yang jaraknya antara Mekah dan miqat berdekatan, boleh ngambil tempat yang paling dekat dengan dia. Ada yang mengatakan tempat yang paling jauh ke Mekahnya. Antara miqat dengan Mekah, mana yang lebih jauh? Itu yang diambil sebagai miqatnya. Itu masuk di dalam miqat maknawi, antara orang-orang yang di luar Mekah, tapi jaraknya lebih dekat ke miqat. Ada yang mengatakan jaraknya lebih jauh dari miqat, tapi yang bilang
sejajar pun boleh dari mikot. Antara mikot dengan Mekah sejajar, sama jaraknya. Boleh dari tempat itu. Dari tempat dia tinggal pada saat itu. Bagi orang-orang yang mukim, antara mikot dan Mekah jaraknya sama atau berjauhan atau berdekatan, dari tempat mukimnya dia boleh memulai daripada hajinya. Yang mu'tamad adalah orang-orang yang tidak sampai jarak masafatul qasr. Orang-orang yang tidak sampai jarak, kalau kita bilang masafatul qasr 83 kilo. Orang-orang yang jarak seperti itu dibolehkan dia dari tempatnya, dari rumahnya, dari imran, dari batas kampungnya, dia mulai niat ihramnya, memakai pakaian ihramnya. Itu dinamakan mikotnya, mikot ma'nawi. Mikotnya adalah yang tersirat. Termasuk dari orang-orang yang apa? Tadi tamasya ke Mekah. Orang tamasya ke Mekah, mungkin ada yang datangnya dari bulan Ramadan, tinggal di Mekah. Dia mau kerja, mau apa, kayak terserah. Datang waktu haji, punya keinginan dia untuk haji. Nah, mikotnya dia dari tempat dia ada. Dari tempat dia berada di Mekah. Mulai dia melakukan mikot. Nggak mesti dia ke mikot yang ditentukan 6 tadi. Karena 6 yang tadi hanya untuk afaqiyin. Maknanya afaqiyin, orang-orang yang luar jauh dari Mekah, lebih daripada masafatul qasr. Lebih daripada masafatul qasr. Itu dinamakan afaqiyin. Yang dinamakan ahlu Mekah adalah orang yang tinggal di Mekah, penduduk aslinya, atau pendatang gharib di Mekah, atau orang yang anna lahu niyatun nusuk, orang yang baru timbul keinginan untuk haji. Itu dinamakan dia ahlu Mekah. Ahlu Mekah mikotnya dari tempat dia berada di Mekah, dimulai mikot hajinya. Kalau mikot umrahnya dari Ja'ranah, dari Tanim, dari Hudaybiyah. Memang kelihatannya linglung nih. Gua belum pernah ke sono, bingung nih. Hudaybiyah di mana, Ja'ranah di mana. Mudah-mudahan Allah tentukan semua yang hadir bisa haji dan umrah. Bisa ziarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Rabbal alamin. Jadi paham, mikat ada mikat zamani, waktu, ada mikat makani, ada mikat tempat. Zamani bagi haji hanya 3 bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari. Fajar terakhir, subuh terakhir di hari ke-10 itu sudah habis waktu-waktu haji. Waktu-waktu haji sudah habis. Kemudian mikotnya umrah sepanjang tahun, kecuali orang yang belum selesai kerjaan hajinya, dia masih baru tahallul awal, masih ada kerjaan haji yang harus dilakukan. Dia nggak boleh melakukan umrah dulu, kerjakan dulu, habiskan dulu kerjaan hajinya. Kemudian bagi orang yang masih ihram haji, masih belum tahallul, masih dia ihram, nggak bisa dimasukin kerjaan haji di dalamnya kalau dia nggak niat dari awal untuk qarin. Qarin menggabung niatnya, niat haji dan niat umrah disatukan, kerjaannya dan niatnya disatukan. Itu namanya haji qarin atau haji qaran. Menggabung 2 kerjaan dalam satu niat. Niat haji dan umrah dalam satu kerjaan dilakukannya. Itu namanya haji qarin. Kalau dia nggak niat, dia nggak boleh melakukan umrah dalam keadaan dia ihram. Dalam keadaan dia masih ihram haji. Itu dia tidak dibolehkan. Kemudian ada mikot yang namakan ma'nawi. Orang-orang yang melewati batasan mikot, dia tidak mau untuk haji dan umrah, tapi datang keinginan pada saat haji, datang keinginan dia mau haji. Nah, tempatnya adalah dari tempat datangnya keinginan tersebut, dia melakukan ihram buat hajinya. Dia mulai mikotnya dari tempat dia berada. Itu bagi orang-orang yang bertamasya, atau orang-orang yang pendatang, atau orang-orang yang sedang di kota Mekah aja deh. Mau berdagang, mau bisnis, apa aja. Yang penting dia masih di kota Mekah, atau jarak antara kota Mekah dan dia nggak lebih daripada masafatul qasr. Itu dinamakan mikatnya mikat ma'nawi. Kemudian wal mabitu bi Muzdalifah lailatan nahri. Nginap di Muzdalifah. Nginap di Muzdalifah bagi
orang-orang yang dari Arafahnya tidak tertinggal. Kalau dia datang di Arafahnya udah mepet, udah mau waktu sampai waktu fajar. Dibolehkan oleh ulama Arafah itu sampai fajar Yaumin Nahar. Dari 9 sampai fajar. Dari mulai zawalus syams, ada yang mengatakan habisnya di waktu maghrib, ada yang mengatakan sampai waktu fajar. Ini orang udah dikit-dikit lagi waktu fajar, dia mau ngejar Muzdalifah nggak mungkin. Bagi dia dimaafkan, dia tidak ke Muzdalifah untuk menginap. Maknanya menginap bukan tidur di situ, bukan diam di situ dari maghrib sampai fajar, tidak. Menginap maknanya ada di Muzdalifah di pertengahan malam, di atas jam 12 malam dia ada di Muzdalifah, walaupun sesaat. Maknanya menginap di situ, dia ada di tengah-tengah malam di Masy'aril Haram. Masy'aril Haram adalah Muzdalifah. Dia ada di situ untuk mengambil 7 batu yang disunahkannya. Adapun batu yang timpukan yang kedua, ketiga, hari pertama, hari kedua, hari ketiga boleh diambil dari Wadi Muhassar atau dari Mina. Tapi yang 7 Aqabah, namanya Ramyul Aqabah, disunahkan, dianjurkan ngambilnya di Muzdalifah. Bagi orang-orang yang tua, anak-anak perempuan, yang anak-anak, hendaknya didahulukan dia. Cuman sekarang yang ngatur orang Saudi bukan kita. Kalau dulu diatur yang tua, yang anak-anak, yang ibu-ibu, yang wanita, didahulukan dia masuk Muzdalifah. Sehingga dia cepat untuk Ramyul Aqabah. Dan juga bagi orang-orang yang melakukan tawaf ifadah dahulu. Dari Arafah dia tawaf ifadah. Nggak ke Muzdalifah dulu. Dari tawaf ifadah habis waktunya. Udah dekat-dekat fajar. Udah dekat-dekat waktu subuh. Nggak kebagian Muzdalifah dia. Nah, dia juga dimaafkan untuk tidak hadir di Wadi Muzdalifah. Dan tidak dosa dan tidak bayar dam. Adapun nggak, kalau dia sengaja meninggalkannya, tahu hukumnya, aliman, amidan, dia tinggalkan mabit nginep di Muzdalifah, hadir di Muzdalifah di pertengahan malam, wajib dia mengeluarkan bayar dam. Tapi bagi orang yang tadi itu, bagi orang yang ngerjakan tawaf ifadah dulu, aneh mau tawaf ifadah aja, rame ini Muzdalifah, dia tawaf dulu dia. Tapi apa? Tawafnya ngabisin waktu. Sampai apa? Kira-kira Muzdalifah nggak kebagian lagi. Nah, dia dimaafkan, nggak usah ke Muzdalifah, boleh langsung ke Mina. Dia nggak nginep lagi, nggak hadir lagi di Muzdalifah. Dimaafkan buat dia. Begitu juga orang-orang yang tadi itu udah mepet, dia datangnya ke wukuf di Arafah. Orang-orang udah selesai kerjaannya di Arafah dari tengah hari, dari zawalus syams, dari waktu zuhur sampai maghrib, dia baru datang dekat-dekat subuh. Alal gaul, dari pendapat yang membolehkan wukuf sampai waktu subuh. Nah, dia nih orang nggak juga dimaafkan untuk tidak hadir di Muzdalifah. Bagi dia dimaafkan untuk tidak hadir di Muzdalifah. Dan juga orang-orang yang punya udzur Jum'ah dan Jamaah. Orang-orang yang punya udzur Jum'ah, udzur-udzur yang beralasan meninggalkan sholat Jumat, atau udzur-udzur yang dibolehkan meninggalkan sholat berjamaah. Dan dahulu kita sebutkan, yaitu mubih tayammum atau syadidul marad, orang yang sakit keras, orang-orang yang yuzilul khusyuk, dia udah nggak bisa konsen, nah dia boleh meninggalkan hadir di Muzdalifah. Bagi dia, tapi tidak boleh meninggalkan Rami al-Aqabah. Rami al-Aqabah nggak dibolehkan bagi orang-orang yang udzurnya hanya udzur Jumat dan jamaah. Udzur Jumat dan udzur jamaah hanya dibolehkan bagi orang-orang yang ingin meninggalkan Muzdalifah dan meninggalkan mabit fi Mina. Itu aja. Tapi raminya nggak boleh ditinggalin. Nimpuknya nggak boleh ditinggalin. Tetap dia harus menimpuk. Walaupun sama-sama kewajiban. Tinggal hadir di Muzdalifah kewajiban, hadir di Mina kewajiban, tapi bagi dia dimaafkan oleh ulama kalau dia mempunyai a'dzarul jum'ah wal jamaah. Dia punya udzur jum'ah dan jamaah. Ini jarang diketahui nanti orang-orang gaib. Ini orang-orang fikih doang nih yang tahu, orang-orang fikih doang. Gaib-gaib belum tentu tahu ini. Kalau dia tahu, wah dipikir matang gimana ya supaya ada udzurnya.
Ada udzur Jum'ah sama jamaahnya. Dia mau enak-enakan di Mekah, dia mau tinggal di hotel, dia mau istirahat di hotel. Nggak tinggal, nggak hadir di Muzdalifah, nggak hadir ke Mina. Ini wal mabitu bi Muzdalifah lailatan nahri. Nginap di Muzdalifah atau maknanya nginap adalah hadir di pertengahan malam walaupun sesaat. Beda nanti dengan nginap di Mina. Kalau di Mina kebanyakan waktu malam dia harus ada di Mina. Itu maknanya nginap di Mina. Nginap di Muzdalifah beda dengan nginap di Mina. Kalau nginap di Muzdalifah hanya hadir dia di waktu pertengahan malam fi muntasifil lail di Mina di Muzdalifah sampai waktu nahar, sampai habis fajar di hari ke-10. Di hari ke-10 Dzulhijjah. Itu waktu nginapnya di Muzdalifah. Dari mulai taharruk dari Arafah dari maghrib sampai fajar. Tapi yang wajibnya adalah hadirnya dia di pertengahan malam di Muzdalifah. Itu maknanya dia mabit di Muzdalifah. Di tengah malam dia hadir sebentar, jalan langsung ke Mina boleh. Atau tadi dia mau tawaf ifadah dulu boleh. Tapi afdalnya langsung ke Mina untuk ramil aqabah baru ngerjakan tawaf ifadah. Wal mabitu layali tasyrik bi Mina. Nih, tinggal di malam-malam 11, 12, 13 di Mina. Itu wajibnya. Wajib kita nginep di Mina di malam 11, 12, 13 bagi yang ingin nafar tani. Bagi orang-orang yang ingin ninggalin Mina di hari ke-13. Tapi bagi orang-orang yang punya keinginan hanya tinggalnya 2 hari, nafar awal. Dia ingin kabur dari Mina, nafar maknanya lari dari Mina. Dikeluar dari Mina, khuruj dari Mina di hari kedua, itu nanti ada syarat-syaratnya. Bagi yang ingin menyempurnakan daripada kewajiban haji, dia 3 hari di Mina adalah hadirnya dia di Mina mu'dhamul lail. Kebanyakan waktu malamnya dia ada di Mina. Dari maghrib dia diam udah di Mina sampai pertengahan malam. Atau dari jam 9 sampai jam 3 malam. Boleh. Yang penting kebanyakan malam, kalau yang malam dihitung dari jam 6 sampai jam 12 sampai jam 6 pagi lagi 12 jam. Dia paling kagak 7 jam udah ada di Mina. Itu juga dipakai juga, dipraktekin tuh sama gayet-gayet yang males. Dia ada di Mina sampai dari maghrib sampai jam 12 dia balik lagi ke hotel. Dia istirahat di hotel, nggak mau istirahat di kemah. Itu yang males-males gayetnya. Tapi gayet yang soleh-soleh, orang-orang benar-benar lempeng, dia pakai tetap afdolnya tinggal di Mina sampai selesai, sampai hari ke-13. Tapi kalau dia mau nafar awal, boleh, kata Imam bin Hajar, syaratnya dia harus keluar dari Mina sebelum maghrib di hari ketiga, di hari kedua. Di hari kedua, dia hari ke-12 Dzulhijjah. Sebelum maghrib dia udah niat keluar dari mana? Dari Mina. Walaupun dia terjebak macet. Tapi dia udah keluar dari kemahnya, udah niat, udah rapiin alat-alatnya, rapiin barang-barangnya di mobil, sehingga dia udah niat sebelum maghrib dia udah keluar. Itu bagi Ibn Hajar dimaafkan kalau dia terjebak karena dia udah keluar tapi belum bisa keluar dari Mina, masih ada di Mina dia ternyata maghrib. Kata Ibn Hajar kalau sebabnya karena dia kemacetan, karena dia naruh barangnya kelamaan, itu dimaafkan. Imam Romli mengatakan tidak. Harus kalau maghrib dia masih ada di Mina, harus melempengin 3 hari. Harus nafar tani. Syaratnya juga yang kedua, yang nafar awal, dia sudah melaksanakan ramli di hari ke-11, ramli di hari ke-12. Dia harus tinggal di Mina di hari ke-11, di hari ke-12. Kalau salah satunya aja ditinggalin, nggak boleh. Dia harus nafar tani. Nggak boleh dia nafar awal. Itu juga jarang diengehin oleh orang-orang yang mau nafar awal. Syaratnya harus dilakukan dulu. Dia nginep di Mina hari ke-11, hari ke-12. Dia lempar batu di hari ke-11, hari ke-12. Kemudian dia keluar sebelum maghrib. Nah itu dibolehkan oleh Imam Romli. Ibn Hajar mengatakan kalau dia sudah siap-siap tapi terjebak macet, dia masih ada di Mina waktu maghrib,
dimaafkan. Udzur itu dimaafkan oleh Ibn Hajar. Imam Romli mengatakan enggak. Kenapa enggak dari siang-siang ente siap-siap? Kalau kita bilang begitu. Kenapa enggak dari pagi ente siap-siap ente mau niat ntar nafar awal? Enggak dikasih udzur sama Imam Romli. Kalau dia masih terjebak macet dengan alasan apapun, dia masih ada di Mina habis maghrib, maka dia harus menyempurnakannya nafar tsani. Dia harus menyempurnakan ke hari 13-nya. Waramyul jamratil aqabah yauman nahri sabah hasayatin. Melempar tiang Aqabah. Melempar tiang yang sudah disediakan oleh, sekarang dijadikan tiang. Dulu haud dengan tanda aja. Yang dimaksudkan bukan tiangnya, tapi haudnya, lubangnya kalau kita bilang. Itu lemparan nggak masalah, nggak kena tiang, tapi masuk ke dalam lubang. Yang masalah kalau lempar ke tiang, dia keluar dari lubang. Itu nggak terhitung. Oh dia lempar, tiangnya dilempar, tapi nggak masuk ke lubang, itu nggak dihitung dia. Lemparannya ulang lagi, mesti 7 lemparan. Yang pertama pelemparan adalah di hari ke-10, yaitu Ramyul Aqabah. Ramyul Aqabah didahulukan. Ada yang boleh tadi mau tawaf dulu boleh, tapi afdalnya bagi orang yang hadir di Muzdalifah cepat-cepat dia melaksanakan Ramyul Aqabah. Itu paling afdal. Walaupun dia masih di kendaraan katanya, orang dulu. Kalau sekarang nggak mungkin. Tapi afdalnya dia langsung Ramyul Aqabah. Selain daripada lemparan hari 11, 12, 13, afdalnya di waktu zawal. Afdalnya di waktu zawal. Itu secara afdaliyahnya aja waktu zawal. Wa ramyul jimari salas ba'da al-wuquf kulla yawmin min ayyamit tasyrik. Pelemparan tiang yang 3, kalau kita bilang sekarang tiang, tempat yang disediakan, tiang yang 3 yaitu al-sughra, al-wusta, wal-aqabah, al-kubra. Kubra dinamakan juga aqabah. Mulainya dari sughra, dari yang dekat Masjidil Khaif. Dia mulai dari sughra, wusta, aqabah. Urutannya begitu, nggak boleh didahuluin, nggak boleh pindah-pindah ke yang lain sebelum urutannya dilakukan. Kemudian raminya juga boleh ditunda ke hari 13 semuanya. Masuknya mesti sama. Mulainya ada yang mengatakan dia dari waktu fajar. Mulainya dari hari 11 di waktu fajar udah bisa mulai. Afdalnya setelah zawal. Afdalnya setelah zawal. Tapi kalau orang-orang yang pintar, yang cerdas, yang tahu, hari ke-11 rame, hari ke-12 rame, hari ke-13 agak ringan. Sekarang berbalik, orang udah paham, ulama-ulama besar nunggu hari ke-13. Akhirnya mereka banyak juga nunggu ke hari 13. Berabe lagi. Makanya nyari yang sikon yang enak aja deh. Mau hari ke-11 mulainya dari waktu fajar, afdalnya di waktu zawal, selesainya ada yang mengatakan di waktu maghrib, ada yang mengatakan sampai selesainya hari tasyrik. Boleh, kalau selesainya sama di akhir hari tasyrik. Jadi apa? Kalau mau gabungin semuanya, hatta Ramyul Aqabah mau digabungin juga boleh. Ramyul Aqabahnya, pelemparan Aqabah, kemudian pelemparan hari ke-11, 12, 13, di hari ke-13 kita. Boleh. Tapi afdalnya tadi, Aqabah di hari ke-10 di waktu fajar, kemudian yang ke-11 di afdalnya dari waktu zuhur, mulainya di waktu fajar, akhirnya boleh di hari tasyrik. Kalau akhirannya sama, batasnya itu akhir hari tasyrik di waktu maghrib. Waramyul jimari salas ba'dal wukuf, dan melempar tiang yang 3 setelah wukuf, kulla yaumin min ayyamit tasyrik ba'da zawal. Melempar setelah wukuf. Dari Arafah ente langsung ke Mina boleh tadi itu. Langsung ke Mina, tapi afdalnya mabit di Muzdalifah. Kalau mau tinggalin Muzdalifah boleh. Kalau nggak mau kena denda, ya ada udzur Jum'ah atau udzur jamaah atau udzur yang tadi yang dibolehkan, dia kelamaan di Arafah sampai nyaris waktu Arafah hanya habis. Atau dia ifadah dulu, tawaf dulu. Nah, dia boleh tinggalin mabit di Muzdalifah. Dia langsung dari wukuf langsung ke Mina. Dan ada kelebihan-kelebihan yang ada di kota Mina. Kota Mina punya kelebihan,
nggak ada bau darah ketika hari nahar, nggak ada bau darah, dan tajam pisau-pisau yang buat penyembelihan, karena di hari 10 disunahkan memotong di situ, sembelih. Kita walaupun kita nggak punya dam, bayar aja dam, bukan bayar dam, maksudnya kita sembelih kurban. Yang punya dam keluarin dam di hari ke-10-nya, motong di situ tajam, pisau diberikan sama Allah Subhanahu Wa Taala tajam, tapi darahnya nggak ada bau, nggak ada laler kata ulama. Laler nggak nyerang kota yang begitu kotornya, yang begitu baunya, nggak ada baunya, nggak ada laler, bahkan nggak ada nyamuk katanya. Dan dari keistimewaan kota Mina, yang diterima batunya diangkat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangin yang nggak diterima itu batu. Katanya dari keistimewaannya yang Allah terima batunya, yang diangkat sama Allah Subhanahu Wa Taala ke langit. Tapi yang nggak diterima, yang numpuk di Mina. Itu menyedihkan orang-orang yang melempar. Batunya ada banyak banget, berangkut bertruk-truk itu. Itu dari keistimewaan kota Mina. Kullu wahidatin bisabi hasayatin. Setiap tiang itu dengan 7 lemparan. Lemparannya bukan batu bata, unmulah. Jangan gede-gede, seunmulah aja. Satu unmulah bahasa Indonesianya? Sendi jari. Bukannya batu segenggam, bocor para orang. Kita saking keselnya. Dia batu walaupun yang bukan dari tanah, bukan dari kayu, bukan dari plastik, dia harus batu. Tapi batunya sekedar unmulah. Ini kagak sendal ayam. Makin gaharnya dia, sendalnya dia. Ada sendal yang dari bakyak, lempar juga ada. Enggak. Yang dianjurkan, yang diwajibkan adalah batu yang terbuat dari asal batu, bukan semen, bukan asal gumpalan tanah. Tapi memang dia kerikil kalau kita bilang, kerikil asal batu dia. 7 batu. Wa yajuzun nafrasani fil yaumi tsani, dan boleh kabur kalau kita bilang, boleh meninggalkan Mina fil yaumi tsani, di hari ke-12, di hari kedua menginap di Mina. Dengan syarat tadi itu. Dengan syarat dia harus sudah menginap 11-12. Dengan syarat dia sudah lempar hari ke-11-12 dan ramil agabah. Yang ketiga, dia sudah siap-siap keluar sebelum waktu maghrib dari Mina, sehingga waktu maghrib dia sudah di luar Mina. Ibn Hajar memaafkan bagi orang-orang yang terjebak karena dia numpukin barang atau ngangkatin barang atau terjebak macet, ternyata dia masih di Mina, dimaafkan. Tapi Imam Romli tidak memberikan maaf. Kata Imam Romli nggak bisa, dia harus tetap melakukan nafar tani. Harus nginep lagi 1 hari, menyempurnakan kewajiban hajinya di hari 13. Qablal ghurub katanya itu. Sebelum maghrib dia boleh nafar di hari kedua, tapi sebelum maghrib dengan syarat-syarat yang tadi. Syaratnya dia udah tinggal di Mina hari ke-11-12, kemudian dia udah melempar di Mina hari ke-11-12, kemudian dia sudah niat keluar dari Mina. Dia sudah benar-benar merapikan barangnya dan sudah keluar dari Mina sebelum maghrib. Wa tawaful wada. Tawaful wada 2 pendapat. Imam Haramain mengatakan tawaful wada bagi orang yang haji dan umrah melakukan ibadah. Mengatakan Imam Syarqawi enggak, bagi orang yang tinggal di Mekah dan ingin keluar dari kota Mekah, jaraknya lebih dari masafatul qasar. Walaupun dia balik lagi, tapi dia udah keluar dari Mekah, jarak masafatul qasar, dia juga diwajibkan untuk daripada tawaful wada, tawaf perpisahan, untuk menghormati daripada kota haram dan Masjidil Haram dan Ka'batul Musyarrafah. Itu 2 pendapat, dua-duanya boleh dipakai. Yang mengatakan bahwa tawaful wada hanya khusus bagi orang yang haji dan umrah. Ada yang mengatakan bahwa tawaful wada adalah bagi orang yang tinggal di kota Mekah dan punya keinginan keluar dari kota Mekah melebihi jarak masafatul qasar. Diwajibkan dia untuk tawaful wada, tawaf perpisahan.
Wa furudul umrah, rukunnya umrah sama seperti rukun haji kecuali wukuf di Arafah. Ihram, niat ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian nyukur. Nyukur maknanya meratakan dengan silet atau menyukur dengan mesin. Kalau dengan mesin dinamakan taksir, kalau dengan silet dinamakan halaq, tahlik. Afdolnya tahlik. Afdolnya tahlik. Dan jangan nanya harga. Jangan nanya harga sama tukang cukurnya. Udah bayar aja yang kita punya keinginan kita bayar, itu lebih afdol, afdoliyahnya. Nah, kalau enggak sih nanya juga deh, nggak apa-apa. Afdolnya jangan ditanya, kasih aja uangnya udah sama yang nyukurin kita hadiah, itu lebih afdol. Dan taksir meratakannya dengan tadi mesin, bukan memotong sebagian tinggal di sebagian, itu namanya qaza. Seperti anak-anak sekarang nih, ya, demen yang qaza, apa namanya itu, Boy John nih. Sini di sini kagak. Kalau masih anak kecil sih dimaafin, udah gede. Ini doang kadang-kadang disisain. Macam-macam deh sekarang. Itu Gaza. Adatul Yahud. Kebiasaannya orang Yahudi, makruh di dalam Islam. Wa wajibatuhal ihram minal miqat. Dan kewajiban umrah ihram dari miqat. Saya mohon maaf kepada Guru Salman, tadi saya minta beliau untuk mengisi, tapi waktunya kehabisan dengan saya. Saya mengejar ini rukun haji, tadi saya mau kasih waktunya untuk Guru Salman, tapi saya ingat haji udah mulai minggu depan ya, udah mulai Agustus udah mulai daripada haji. Waktunya sempit kalau saya bahas minggu depan, yang terakhir nggak kebagian nanti nih. Nah, saya inginkan pembahasan haji selesai dengan selesainya dari kerjaan haji. Mudah-mudahan Allah ganti nanti untuk guru kita Kiai Salman dan Habib Hussein waktu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan di waktu yang lain.